Oke, tes-tes sebelumnya saya pengen ngecek suara saya dulu nih. Untuk suara saya udah masuk belum? Udah terdengar dengan jelas belum? Buat teman-teman yang udah hadir, mohon bantuannya ya. Untuk suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Oke, masih belum ada respon. Sebentar. Ya, buat teman-teman yang udah hadir, mohon bantuannya untuk suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas? Oke, sudah ya, sudah. Oke. Terima kasih Kak Paulus yang sudah merespon. Oke. Kalau udah jelas berarti saya mau ngecek untuk share-nya ya. Oke, sudah ya, sudah. Oke, sebentar. Buat sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, saya pengen buat teman-teman yang udah hadir silakan absen terlebih dahulu dari mana, sebutkan kota asal teman-teman Bapak Ibu semua. Silakan tulis di kolom komentar ya, biar kita saling kenal satu sama lain. Oke. Ya, ini udah kelihatan ya, untuk apa namanya, untuk share-nya sudah kelihatan ya. Oke. Ya, buat teman-teman yang baru hadir boleh silakan tulis di kolom komentar dari mana asal teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, oke, langsung aja kita mulai ya, karena live webinar pada malam hari ini sudah mulai hadir dari berbagai daerah. Dari Bekasi sudah mulai hadir, kemudian dari Kota Kediri, Kota Kediri, dan juga Cirebon juga sudah hadir. Nah, langsung aja kita mulai live webinar pada malam hari ini. Nah, untuk slide-nya sudah kelihatan ya teman-teman Bapak Ibu semua? Oke, share sudah kelihatan. Terima kasih Kak Paulus yang sudah respon. Oke, dari Rawamangun sudah hadir juga. Nah, langsung aja kita mulai live webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live webinar yang ke-103 untuk fasilitas reseller Essenzo. Nah, sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Bapak Ibu semua yang udah hadir, yang udah mengeluangkan waktunya untuk bisa mengikuti live webinar pada malam hari ini. Semoga teman-teman Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, sebelum kita memulai live webinar pada malam hari ini, seperti biasa langkah baiknya kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu supaya tidak ada kendala baik maupun dari segi teknis ataupun dari segi penyampaian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan, salah satu digital strategis dari Essenzo. Mungkin dari teman-teman banyak yang masih belum kenal saya, maka izinkan perkenalkan saya terlebih dahulu. Nah, saya ulangi, nama saya Dimas Setiawan, salah satu digital strategis dari Essenzo. Nah, di webinar kemarin, di live webinar sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar, atau teman-teman Bapak Ibu semua yang kalau misalnya mengikuti live webinar rutin, di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana setting, bagaimana cara membuat marketplace, bagaimana cara posting dan juga menulis deskripsi di marketplace. Nah, pada malam hari ini live webinarnya yaitu dengan judul tips optimasi promo dan iklan marketplace untuk meningkatkan traffic dan omset 2 kali lipat, yaitu berhubungan dengan live webinar pada malam sebelumnya. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu semua yang belum mengikuti live webinar di sebelumnya, saya sarankan setelah menonton live webinar ini, teman-teman silakan tonton live webinar sebelumnya. Kenapa? Karena supaya materi yang disampaikan nyambung, jadi teman-teman tidak merasa lompat-lompat mendapatkan materinya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, nggak apa-apa, atau yang belum menonton live webinar sebelumnya, nggak apa-apa, silakan disimak terlebih dahulu. Jadi nanti ketika menonton live webinar sebelumnya, teman-teman sudah ada bayangan, bagaimana sih cara setting promo, atau bagaimana cara membuat promo atau beriklan di marketplace. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung juga, saya mau menginfokan bahwasannya live webinar pada malam hari ini atau live webinar setiap Selasa malam itu ada rekamannya ya. Jadi
buat teman-teman yang ketinggalan atau belum sempat untuk mengikuti live webinar sampai akhir, teman-teman nggak usah khawatir karena memang ada rekamannya. Jadi teman-teman bisa menonton di hari berikutnya. Nah, untuk tampilan yang di tampilan teman-teman Bapak Ibu nggak jelas atau kurang jelas slide-nya, silakan teman-teman masuk ke menu pengaturan, kemudian tingkatkan resolusinya, yaitu 720. Nah, selanjutnya yang sebelumnya kita sudah belajar mengenal marketplace, kemudian alasan-alasan marketplace, kemudian kenapa kita harus marketplace, kemudian ada pilihan berbagai macam marketplace, tapi kenapa kita harus hanya menggunakan beberapa, yaitu yang bisa kita kenal Tokped dan juga Shopee. Nah, namun pada live webinar hari ini yang akan saya praktekkan untuk praktek promo dan juga beriklan di marketplace yaitu di Shopee gitu. Kenapa tidak di semuanya? Karena memang yang pertama keterbatasan waktu. Nah, untuk memaksimalkannya, langsung aja kita mulai karena memang materinya pada malam hari ini praktek. Jadi buat teman-teman yang bisa sambil praktek nggak apa-apa. Kalau memang mau simak terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Nah, buat teman-teman yang belum punya toko, belum mengerti bagaimana cara membuat marketplace di Shopee atau Tokopedia, silakan bisa tonton live webinar di sebelumnya atau teman-teman bisa googling atau cari di YouTube karena memang semuanya sudah ada di situ. Oke, langsung aja aku share langsung ke Shopee-nya ya. Aku mau share, jadi mohon bantuannya kalau misalnya nanti di tengah-tengah jalan nggak kelihatan nih, ternyata share aku nggak kelihatan oleh teman-teman, nggak apa-apa teman-teman, silakan ini ya, tulis di kolom komentar. Karena takutnya kalau misalnya teman-teman nggak menginfokan, akunya udah ngomong panjang lebar ternyata nggak kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya di tengah jalan ada yang kurang jelas, mohon bantuannya ya. Oke. Nah, nih aku mau share. Nah, jadi buat sebentar. Oke, ini udah kelihatan ya untuk share screen-nya ya. Jadi buat teman-teman yang udah membuat toko, udah punya toko marketplace sendiri, silakan teman-teman masuk atau kunjungi ke seller.shopee.co.id. Jadi setelah itu teman-teman silakan masukkan password dan juga kata sandi teman-teman. Oke, sebentar. Ini belum kelihatan ya. Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi ketika teman-teman masuk ke halaman ini, jadi kan di halaman sebelumnya atau di live webinar sebelumnya teman-teman sudah mengerti nih gimana cara posting produk, gimana cara menetapkan harga, kenapa harga kita harus dinaikin beberapa persen atau beberapa puluh ribu, dan kemudian kita potong. Nah, teman-teman kan sudah menonton tuh live webinar sebelumnya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas lebih ke promonya. Nah, gimana sih untuk meningkatkan omset dengan cara menaikkan promonya. Nah, silakan pertama ketika teman-teman masuk ke halaman seller.shopee.co.id, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian teman-teman silakan klik yang ada di sini tanda 9, kemudian teman-teman masuk ke promosi saya gitu. Masuk ke promosi saya, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Atau teman-teman bisa lihat di pojok kanan, pojok kiri di sini ada berbagai macam menu, mulai dari produk, bagaimana produk saya apa aja, kemudian pesanan saya ada berapa, dan apa aja penghasilan saya, kemudian ada promosi saya juga. Nah, di malam hari ini kita akan membahas di fitur promosi saya. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke halaman fitur promosi saya, kita akan ditampilkan atau kita akan diberikan berbagai macam fitur yang mana akan saya bahas pada malam hari ini satu persatu, yang tentu bisa meningkatkan omset teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di sini, teman-teman akan dihadapkan oleh berbagai macam fitur, mulai dari event Shopee, kemudian fitur promosi, dan juga di dalamnya sudah ada fitur lainnya, kemudian ada fitur tingkatkan interaksi dengan pembeli, di dalamnya juga ada fitur tambahan lainnya, dan juga yang terakhir ada fitur tingkatkan kunjungan ke toko. Nah, pada malam hari ini kita akan kupas tuntas apa aja yang harus kita gunakan, karena memang nggak semuanya kita gunakan, hanya beberapa fitur yang bisa kita kontrol dan juga kita gunakan semaksimal mungkin. Nah, yang pertama kita akan membahas mulai dari event toko, event Shopee. Nah, kalau event Shopee ini biasanya kita akan diberikan event atau pesan dari pihak Shopee-nya. Jadi kalau misalnya kita mau dikasih event nih, contoh di sini ada voucher toko 50% untuk 12-12. Yaudah, kita tinggal mengikuti fitur-fiturnya. Nah, kalau malam hari ini kita lebih ke fitur promosinya gitu. Nah, untuk fitur promosi yang akan saya bahas ada voucher toko saya, kemudian ada promo toko, kemudian ada paket diskon, selanjutnya ada combo hemat, dan juga ada flash sale toko saya. Nah, untuk yang
promo toko ongkir dan juga koin penjual kita tidak akan mempraktekannya. Kenapa? Karena memang kurang dianggap memaksimalkan gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita pembahasan yang pertama yaitu voucher toko saya. Nah, kita masuk ke klik. Jadi setelah masuk ke voucher klik, kita akan diarahkan ke halaman baru biasanya. Gitu ya. Nah, ini masih loading, mohon ditunggu. Oke, nah setelah masuk biasanya itu aku coba kasih gambaran ya untuk voucher toko saya itu seperti apa sih mas, fiturnya atau buat apa sih gitu. Coba nih, karena saya pakai akun Shopee yang lain, jadi aku bisa ngasih tunjuk ke teman-teman toko Essenzo. Oke, coba kita klik dulu ke Shopee yang biasa. Ya teman-teman tahu nih untuk fitur Shopee Center tuh, untuk fitur voucher toko tuh tampilnya akan terbuat seperti apa sih. Nah makanya aku ngasih unjuk dulu nih buat teman-teman kayak gimana sih settingnya atau bagaimana sih hasil tampilan akhirnya. Nah ini untuk hasil tampilan akhirnya. Jadi kalau misalnya kita setting voucher toko nanti akan diarahkan seperti ini. Jadi nanti hasilnya akan di toko teman-teman itu ada voucher toko seperti ini gitu ya. Nah untuk settingnya seperti apa? Jadi nanti hasilnya akan di toko. Oke, kurang jelas suaranya ya. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa naikkan resolusinya ya. Sebentar, ini kok share screen-nya nggak ngikut. Aku coba ganti dulu. Oh, ini beda tab. Sebentar. Oh, berarti harus satu-satu ya. Oke, berarti dari tadi tidak ke share ya. Nih, oke, aku ulangin sedikit ya, mumpung belum ketinggalan ya. Jadi kalau misalnya memang slide-nya nggak kelihatan, mohon tulis di kolom komentar ya kalau slide-nya tidak kelihatan. Oke, jadi pertama kan kita masuk ke seller.shopee.co.id. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kemudian teman-teman silakan pilih di pojok kanan atas yang ada titik 9 ini, silakan klik tombol promosi saya. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke halaman ini yang di dalamnya ada berbagai macam promosi. Nah, ini kita akan membahas satu persatu yang saya tadi bilang. Pada malam hari ini saya bahas dulu dari voucher toko saya. Oke, dari voucher toko. Kemudian aku coba stop dulu. Kita akan masuk. Seperti ini. Nah, untuk voucher toko itu nanti teman-teman akan toko teman-teman akan ditampilkan seperti ini. Jadi kalau misalnya toko teman-teman akan ditampilkan promo voucher toko 20.000, 60.000 dan lain sebagainya, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah teman-teman ambil dan juga teman-teman pilih. Jadi memang di awal yang agak sedikit pusing atau sedikit yang harus dipikirkan matang-matang itu tentu harganya. Karena memang kita nggak boleh ya, sebagai ingatan kita nggak boleh menjual harga di bawah harga konsumen. Jadi kalau misalnya harga di marketplace tentunya kita adalah harga dari konsumen. Nah, untuk mendapatkan promo salah satu tipsnya adalah dari harga konsumen kita naikkan beberapa persen, misal 10% atau 5%, sehingga ketika kita berikan potongan harga itu seakan-akan para konsumen atau para audiens yang ada di marketplace mengira kalau misalnya barang atau harga produk kita sedang promo. Namun padahal di dashboard Essenzo untuk harganya masih harga konsumen. Gitu ya teman-teman ya. Nah mas, untuk cara settingnya gimana? Cara settingnya seperti ini ya. Sebentar aku coba pindah ke slide. Agak ribet ternyata. Nggak apa-apa. Coba. Nah. Oke. Setelah teman-teman klik voucher toko, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Di sini udah ada voucher toko sebelumnya yang pernah aku buat. Nah, untuk cara buatnya teman-teman silakan klik yang ada di pojok kanan ini. Bisa teman-teman klik buat. Nah, teman-teman akan diarahkan seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu ada voucher toko dan juga voucher produk. Apa sih bedanya Mas antara voucher toko dan juga voucher produk? Kalau misalnya voucher toko itu misalnya kita membuat voucher yang mana voucher tersebut dapat digunakan ke semua produk kita. Namun untuk yang voucher produk ini tidak bisa digunakan ke semuanya. Dalam tanda kutip, kita menentukan produk-produk apa aja sih yang bisa mendapatkan voucher
potongan atau voucher diskon tersebut. Kayak misalnya teman-teman nih udah posting ada Slimming Honey, ada Sera, ada Peppermint, ada Lavender dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman hanya pengen yang mendapatkan vouchernya itu hanya ketika pemesanan Slimming dan juga Peppermint. Otomatis teman-teman buatnya jangan di voucher toko. Kenapa? Karena memang voucher tersebut bisa digunakan semua produk yang ada di toko tersebut. Kalau misalnya mau cuma sebagian, teman-teman pilih di voucher toko. Nah, oke, saya praktekkan untuk yang di voucher toko ya. Nah, anggap aja teman-teman bikin voucher untuk bulan Desember atau bulan Januari. Oke, kita kasih nama voucher toko voucher Desember, anggap aja ya. Nah, voucher Desember 1. Nah, untuk ini namanya tidak ditampilkan karena ini ditampilkan di dashboard kita sebelumnya. Nah, mungkin di kode voucher ini akan ditampilkan di toko kita. Misal kita akan kasih nama voucher diskon gitu, voucher gitu, VCD 1 voucher Desember 1. Oke. Nah, kemudian teman-teman silakan klik pilih rentan waktunya nih mau dari kapan, karena kita memang mau membuat voucher dari Desember, maka kita ajak klik dari Desember, kemudian dimulai dari tanggal 1. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk pemilihan awal waktunya itu dari mana. Nah, ini tidak boleh sampai salah ya. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman di tanggalnya benar, ternyata di waktunya salah, itu maka nggak akan mulai sesuai teman-teman. Misal teman-teman di sini di waktunya jam 19 gitu, jam 7 gitu. Ya udah, berarti voucher yang akan dimulai atau promo voucher yang akan dimulai dari tanggal 1 pukul 19. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 6 itu tidak ada vouchernya gitu ya. Jadi dipastikan waktu dimulainya juga harus diperhatikan. Kemudian sampai kapan? Nah, sampai kapan? Karena memang kita mau buat untuk bulan Desember, maka ya berarti kita sampai tanggal 31 Desember. Lagi-lagi jangan sampai lupa untuk waktunya gitu. Oke, kita coba setting waktunya. Nah, sampai 23.59. Oke, nah ini waktunya sudah setting. Kemudian di sini ada pengaturan bonus tipe vouchernya diskon atau cashback coin. Nah, kalau diskon berarti para pembeli itu mendapatkan potongan baik berupa persentase yang mau kita setting atau potongan harga. Atau yang kedua dapat cashback coin. Nah, biasanya tuh para pembeli atau kita pun kalau misalnya beli di toko-toko marketplace, kita lebih suka mendapatkan diskon. Makanya kita setting diskon aja ya, teman-teman. Nah, di sini ada pilihan tipe diskonnya. Kita mau masukkan persentase atau nominal. Jadi kalau misalnya persentase berarti kan berapa persen nih kita memasukkan potongan berapa persen, atau misal 2% atau 5%. Nah, saran aku teman-teman masukkan aja nominal diskon gitu. Jadi misalnya teman-teman mau nih voucher yang beli di toko teman-teman mendapatkan potongan harga 5.000 gitu. Nggak usah banyak-banyak, udah ngaruh banget kok. Kayak kita aja kalau misalnya kita beli di marketplace, oh ternyata potongan 5.000 nih, kita bisa berpindah nih dari toko satu ke toko yang lain. Misalnya toko yang lain nggak ada potongannya, ternyata di toko yang lain ada potongannya walaupun 5.000. Itu kan udah lumayan banget ya. Nah, saran aku pakai nominal. Kenapa? Yang kedua alasannya karena kan di situ ada kita ada ketentuan yang itu nggak boleh jual harga di bawah konsumen. Kalau misalnya di sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, kalau di live webinar sebelumnya, kalau misalnya dijual marketplace, kita menaikkan produk sehingga kita bisa memberikan promo-promo, namun dengan tanda kutip yaitu harganya tidak di bawah member gitu, tidak di harga konsumen. Jadi kalau misalnya nih teman-teman jualan Slimming Honey gitu kan, kalau Slimming Honey kan di harga konsumen 195.000 ya teman-teman. Kalau misalnya di Shopee teman-teman bisa jual atau bisa taruh di harga misal 200.000 gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman kasih potongan ongkir atau potongan diskon 5.000, berarti kan konsumen membeli ke teman-teman 195.000, dan itu juga masih di atas harga dari ketentuan yang kami tentukan. Jadi nggak apa-apa. Kemudian misal kita berikan minimal pembelian 100.000 gitu kan, karena produk kita di atas 100.000, jadi setiap orang yang membeli di atas 100.000 maka dia akan mendapatkan potongan harga sebesar 5.000. Gitu. Oke, kita masukkan. Habis itu kuota pemakaiannya berapa sih orang yang mau menggunakan, kita tulis aja sebanyak-banyaknya karena kita pengen yang membeli di toko kita banyak. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan di semua halaman. Kemudian ini sudah. Kita klik konfirmasi. Oke, nah ini promonya akan berjalan di tanggal 1 Desember gitu ya. Nah, di sini masih statusnya akan datang. Kemudian selanjutnya kita akan membuat yang voucher produk gitu.
Nah kalau ini misal nih nama produknya sama aja, voucher produk gitu, voucher produk Desember gitu, voucher produk Desember, kemudian kita kasih masukan D2 gitu. Nah waktunya sama, kita setting. Oke, aku percepat ya teman-teman karena memang masih ada materi yang lain yang harus diutamakan. Oke, kita setting dari jam 1 sampai tentunya Desember. Oke, kita masukkan tanggalnya, kemudian kita masukkan waktunya, terakhirnya kapan. Nah, habis itu kita masukkan nominal diskonnya 5.000. Habis itu kita minimal pembelian berapa? 100.000 karena memang semua produk kita 100.000, di atas 100 ribuan. Kuota pemakaiannya kita sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini. Nah, perbedaannya di sini teman-teman. Kalau misalnya voucher toko itu semua produk otomatis. Kalau misalnya voucher toko itu kita bisa memilih nih di mana aja nih produk apa aja sih yang mau kita promosikan. Nah, contoh kan di akun ini nih, ini kan bukan akun pusat ya. Ini akun yang salah satu saya buat. Ini misalnya ada 3 produk, udah kita cuma mau yang membeli lavender sama slimming aja nih yang dapat promo potongan ongkir. Promo diskon. Ya udah, berarti kalau misalnya ada konsumen yang beli peppermint, dia tidak mendapatkan voucher potongan 5.000. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita klik selanjutnya, habis itu kita klik konfirmasi. Oke, ini udah jadi. Jadi nanti di toko teman-teman akan muncul voucher dari promo teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya kan ke halaman selanjutnya ini adalah halaman promo toko. Nah, untuk promo toko itu kalau misalnya teman-teman biasanya membeli atau belanja di marketplace itu kan biasanya ada coret tuh harga. Misal dari harga 100.000 jadi harga 75.000. Nah, makanya kita akan gimana sih cara coret harganya? Kita akan praktekkan di sini. Kita klik promo toko, kemudian kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Aku coba stop dulu. Habis itu kita masuk ke halaman selanjutnya. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini, ke halaman promo toko. Oke, ini masih loading ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada tanya jawab ya Mas. Iya, untuk Kak Giri ya. Ada tanya jawab, jadi di akhir nanti kita akan tanya jawab. Jadi tenang aja buat teman-teman yang ada pertanyaan, nggak apa-apa, diajukan terlebih dahulu untuk saat ini. Jadi kalau misalnya agak sedikit bingung atau pusing, nggak apa-apa. Itu ditanyakan ya. Oke, kalau misalnya sudah selesai loadingnya ini, silakan teman-teman masuk ke halaman promo toko, kemudian klik buat gitu. Habis itu silakan teman-teman masuk ke promo toko, nama promo toko teman-teman, misalnya promo Desember gitu ya. Waktu seperti biasa, seperti untuk settingan waktu sama aja, jadi pastikan waktu, tanggal dan juga ininya sama, sesuai yang teman-teman inginkan. Oke, ini masuk di tanggal 31. Konfirmasi. Oke, udah setting. Habis itu teman-teman tambahkan produknya. Mau produk apa aja nih yang teman-teman mau dipromokan. Kayak misal di sini ada, kita atur ulang dulu coba. Kita klik slimming. Sorry, peppermint. Oh, belum ada di sini. Oke, kita tambah. Kita masukkan tambahkan produk. Oke, nah ini ternyata belum ada.
kayaknya masih ada promo yang dipakai saat ini. Jadi kalau misalnya nggak ada, jadi nanti teman-teman bisa pilih promonya, habis itu tinggal dikonfirmasi ya. Nah, itu akan masuk ke potongan harga teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngebahas promo selanjutnya, kita akan ngebahas, dan sebentar. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas paket diskon. Nah, paket diskon ini lebih menarik lagi. Kenapa? Karena memang paket yang ini yang bisa membuat konsumen yang tadinya beli hanya satu bisa jadi dua gitu. Atau yang tadinya cuma mau beli peppermint aja nih, ternyata tiba-tiba karena kita membuat paket diskon yang menarik, ternyata bisa menaikkan omset atau membuat konsumen kita yang mengunjungi toko kita berubah pikiran gitu. Oke, aku coba langsung ke halaman paket diskon. Sebentar, aku coba stop share. Ini agak harus stop share dulu sih teman-teman. Oke. Oke, ini ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah promo toko, kemudian paket diskon. Nah, ketika kita klik paket diskon, kita akan diarahkan ke halaman ini. Ini paket diskon ya teman-teman. Nah, ini gambarannya seperti apa? Aku kasih gambaran untuk yang ada di Essenzo. Nah, untuk paket diskon ini gambarannya seperti apa? Coba aku buat di sini ada paket lavender. Jadi setiap orang yang membeli satu produk, jadi kan kita men-setting atau membuat orang-orang yang membeli promo promo lavender ini, jadi mereka akan sebentar, ini ada kendala apa nih? Oke, sampai sini ya. Nah, untuk promo pakai diskon, jadi kalau misalnya nih teman-teman udah setting pengennya setiap pembelian, kalau misalnya beli satu itu nggak dapat gratis apa-apa. Ternyata kalau misalnya beli dua itu dapat potongan harga tambahan. Mau beli produk yang sama atau produk yang berbeda itu akan mendapatkan potongan tambahan. Nah, cara settingnya aku kasih simulasi dulu ya. Gimana cara simulasinya? Ini misalnya nih kalau di Essenzo aku bikin Mas Novan bikin di produk lavender. Jadi dia menambahkan promo diskon di produk lavender. Ini misalnya kita klik lavender. Kemudian kalau misalnya kita beli satu lavender, itu nggak akan ada dapat potongan harganya. Namun kalau misalnya kita beli dua lavender atau produk yang direkomendasikan beli selain lavender nih, misal di sini kan ada tambahan pilihan pilih dua diskon 5% gitu kan. Kalau misalnya mau beli lavender dan juga slimming, maka akan mendapatkan promo tambahan sebesar 5%. Tapi kalau misalnya belinya cuma satu lavender, dia tidak akan mendapatkan promo 5%. Ini misalnya anggap aja contoh yang pertama nih, beli dua ya kan, kalau misalnya 265 kali 2 berarti sekitar 420 gitu ya. 520, 530. Oke, nah ini akan mendapatkan potongan 5%. Oke, coba kita check out. Oke, mana produknya? Sebentar masih loading. Nah, ini. Nah, tadinya kan harusnya nih, oke kita coba check out dulu ya teman-teman ya. Buat teman-teman biar ada gambaran nih, berapa sih kalau misalnya gimana sih promo diskon itu kayak gimana gambarannya. Nah, nih. Ini kan harga aslinya itu kalau misalnya teman-teman beli dua itu 530 ya teman-teman. Tapi karena memang kita setting atau kita buat setiap pembelian lebih daripada dua produk, maka akan mendapatkan potongan sebesar 5%. Nah, ini maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 5% yaitu 26.500 gitu ya. Berlaku di sebelumnya kan saya setting di situ ada misal pembelian lavender dan juga slimming atau pembelian lavender atau dengan produk yang lainnya, maka akan mendapatkan potongan yang 5%. Begitu ya untuk promo diskon. Nah, untuk settingnya gimana? Silakan teman-teman masuk ke halaman yang tadi, ke halaman fitur promosi, kemudian teman-teman klik pakai diskon, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya teman-teman klik seperti biasa klik buat, kemudian teman-teman bikin nama paket diskon teman-teman. Misal
promo 20.000 atau misal promo ya anggap aja promo 5% gitu ya. Promo beli 2 diskon 5% gitu. Nah, seperti tanggal seperti biasa kita settingnya. Oke, ini anggap aja sudah seperti biasa ya. Desember, karena kita mau bikin Desember maka di hari Desember. Waktunya juga setting dulu. Oke, udah konfirmasi. Nah, di sini itu kita bisa pilih antara pilih diskon secara apa namanya nominal atau secara persentase. Misalnya teman-teman maunya secara persentase, misal 5% gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau misalnya pengennya dengan nominal, yaudah teman-teman masukkan nominal gitu. Misal setiap pembelian 2, maka teman-teman maka para konsumen teman-teman yang mengunjungi atau membeli produk di toko teman-teman misal mendapatkan potongan sebesar 20.000 gitu. Nah, ini harus dihitung ya. Jadi kalau misalnya di awal teman-teman harus menghitung mau naikkan berapa produk, harus dihitung kalau misalnya beli 2 dapat potongan berapa supaya harganya tidak di bawah harga konsumen. Itu teman-teman harus hitung terlebih dahulu supaya ketika teman-teman menerapkan diskon, teman-teman tidak membuat harga yang teman-teman jual itu di bawah harga konsumen. Karena memang kalau misalnya teman-teman jual harga di bawah konsumen, kami akan menindaklanjuti gitu ya teman-teman. Nah, misal anggap aja dari segi nominal diskon. Jadi setiap pembelian 2 maka akan dapat potongan harga misal anggap aja 15.000 ya. Kita nggak usah gede-gede, anggap aja 15.000. Jadi semua orang yang membeli produk 2 maka dia akan mendapatkan potongan 15.000. Nah, batas pembeliannya kita taruh sebanyak-banyaknya aja, misal 100. Kemudian kita tambahin nih produknya. Produk apa aja sih? Misal ini lavender ya. Jadi setiap orang yang membeli produk lavender, dua produk lavender maka dia akan mendapatkan potongan harga sebesar 15.000 gitu. Nah, kemudian kita klik confirm. Oke. Gitu. Nah, jadi setiap yang membeli lavender di atas 2 atau di atas 1, minimal 2 gitu, maka dia akan mendapatkan potongan 15.000. Nah, kemudian ini ada, coba saya ubah dulu, kan tadi cuma 1 nih. Nah, kalau misalnya kita mau nambah produk yang lain bisa nggak Mas? Bisa kok gitu. Jadi ditambahin aja, kita ditambah produknya di sini. Gitu kan tadi pilihannya cuma 1 nih. Kalau misalnya kita mau nambah produk ya tinggal kita tambahkan gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ke menu atau promo yang selanjutnya yaitu combo hemat. Nah, kalau combo hemat ini analoginya atau biar gampangnya gini. Jadi kalau misalnya nih ada produk slimming, jadi kita misal sudah memasang produk slimming honey. Nah, itu dengan harga misal anggap aja 215.000. Kalau harga konsumennya kan 195 ya. Kita taruh di marketplace 215, kemudian kita kasih promo-promo, kita kasih potongan-potongan di bawah 200 di atas 195. Kayak misal kita kasih potongan 5.000 atau dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya membeli slimming dan juga membeli misal Sera, maka dia akan mendapatkan potongan tambahan. Nah, itu hampir-hampir mirip dengan paket diskon, cuman bedanya kalau di sini harus menggunakan atau harus membeli produk lain gitu ya. Aku simulasikan di sini punya dari Essenzo aja ya biar ada bayangan ya. Jadi teman-teman bisa nonton ulang nih. Agak sedikit bingung Mas bedanya antara paket diskon dan juga combo hemat apa sih bedanya? Jadi nanti aku contohin. Oke, kita anggap aja ke Shopee lagi. Kita ke Shopee lagi, ke aplikasi Shopee. Sebentar ya, masih loading. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, nggak apa-apa, diterima dulu. Nanti teman-teman bisa tonton ulang maksudnya Kak Dimas ini apa sih? Maksudnya Mas Dimas ini apa sih antara promo diskon dan juga promo combo hemat gitu. Nah, kita masuk ke toko Essenzo. Oke, kita masuk ke Essenzo. Oke, buat teman-teman yang tulisannya kurang jelas, silakan naikin resolusinya ya. Oke, di sini yang ada di promo combo hemat yaitu produk dari Slimming Honey. Ini aku masuk ke Slimming Honey. Nah, di sini kan ada keterangan combo hemat. Sebentar. Nah, di sini ada keterangan
beli combo hemat. Yaitu artinya kalau misalnya teman-teman beli Slimming Honey aja itu harganya 215. Namun bedanya kalau combo hemat ini promo atau paket yang kita potong harganya atau kita diskon itu adalah promo produk kedua gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman atau ada konsumen yang beli di produk teman-teman Slimming Honey, ya udah kalau misalnya beli satuan itu harganya 205.000. Tapi kalau misalnya beli Slimming Honey dan juga Sera, dia akan mendapatkan harga Sera 295.000. Nah, kalau misalnya kita kan di harga harga Sera di marketplace itu kan harganya 330 ya. Kalau harga konsumennya kan 295. Nah, kalau misalnya beli Sera satuan, dia pakai harga 330.000. Tapi kalau misalnya konsumennya mau beli Slimming Honey dan juga Sera, maka harga Seranya mendapatkan potongan dari harga 330 jadi harga Seranya 295. Jadi 205 ditambah 295.000. Nah, totalnya kan 500.000 ya. Jadi ini konsumen teman-teman lebih hemat sebesar 45.000. Nah, gitu ya untuk tambahan atau untuk fitur dari promo combo hemat. Nah, untuk cara settingnya gimana Mas? Seperti biasa kita masuk ke halaman combo hemat, kemudian teman-teman klik aja ini. Kemudian masuk akan diarahkan ke halaman seperti ini. Sebentar. Oke, mungkin kita akan agak ngaret nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya webinar biasa 1 jam, mungkin webinar pada malam hari ini lebih sedikit nggak apa-apa ya. Tetap semangat teman-teman. Oke, sebentar ini masih loading. Oke. Nah, ini termasuk salah satu fitur baru. Nah, oke, kita seperti biasa kita klik tombol buat, kemudian akan diarahkan seperti ini. Nah, kita masukkan nih, oh ini juga ada hadiah dengan minimal belanja. Ini fitur baru kayaknya belum pernah kami buat, belum pernah kami pakai. Jadi biasanya sebelumnya nggak ada fitur ini ya, nggak ada fitur hadiah dengan minimal belanja. Jadi ini baru benar-benar baru, nih masih ada tandanya baru. Nah itulah apa fungsi dari live webinar pada malam hari ini, atau live webinar setiap hari Selasa. Yaitu mengupgrade apa aja sih fitur-fitur yang sudah baru dan lain sebagainya. Karena memang setiap hari ada kan karena memang teknologi ya, jadi ada fitur-fitur baru di-upgrade dan lain sebagainya, yang mana dari kami pun dari pusat pun mencoba mengetahui apa sih manfaat, apa sih fungsi dari fitur tersebut yang kemudian kita akan sharingkan di setiap hari Selasa. Oke, nah kita coba membuat dari promo diskon combo hebat. Anggap aja kita kasih nama sebentar. Oke, kita kasih nama promo diskon combo hemat itu seperti biasa, nggak apa-apa kita kasih nama combo hemat peppermint. Tanggalnya seperti biasa. Untuk namanya bebas ya teman-teman mau kasih nama apa, karena memang namanya ini tidak muncul di toko teman-teman gitu ya. Hanya untuk membedakan kita udah buat toko apa sih, kita udah buat promo apa aja sih di bulan ini gitu, atau promo apa sih yang sedang jalan. Makanya aku buat kayak gini, combo hemat peppermint gitu. Supaya nanti kita kan karena memang kita yang membuat, kita nggak boleh bingung ini maksud promonya apa gitu. Oke, misal selanjutnya setelah masukin tanggal, karena memang buat Desember, maka tanggalnya dari 1 Desember sampai 31 Desember. Nah, kemudian batas pembelian produk tambahannya berapa? Ya udah sebanyak-banyaknya 100 gitu kan. Kemudian kita klik simpan. Nah, produk utamanya kita mau apa nih? Karena memang kita mau produk utamanya setiap pembelian peppermint gitu kan. Misal anggap aja setiap pembelian peppermint dan juga gitu kan, bahasa kasarnya setiap pembelian peppermint dan juga apa nanti akan mendapatkan potongan sebesar ini. Namun yang mendapatkan potongannya adalah produk selanjutnya gitu ya. Ini kita di sini kan harga peppermint 230, kita simpan. Nah, ini nih yang saya maksud. Setiap pembelian produk peppermint dan juga produk apa nih gitu. Misal produknya lavender ya, pasangannya peppermint lavender ya. Setiap pembelian produk peppermint dan juga lavender, maka harga dari lavender berubah atau mendapatkan diskon sebesar misalkan 245. Ya udah kita kasih misalkan 235 gitu ya. Oke. Atau kita ganti deh slimming. Kita ganti mau jadi slimming gitu. Nah, kita ganti slimming. Jadi setiap pembelian peppermint dan juga slimming, maka
harga slimmingnya dari harga 200.000 kita ubah jadi harga 195.000. Yang mana harga 195.000 itu kan di bawah di atas masih harga konsumen ya, jadi kita masih aman. Ya udah kita pakai harga jadi 195.000. Kita nggak melanggar peraturan dari pusat, tapi kita bisa mendatangkan atau membuat konsumen yang tadinya merasa, ih harganya mahal banget nih, bisa jadi murah gitu kan. Nah, di sini kita jangan lupa turn on-in juga dinyalakan. Kemudian stoknya otomatis ya, di sini stoknya otomatis, kemudian kita simpan. Oke, sudah selesai. Jadi nanti kasusnya atau hasilnya adalah setiap orang yang membeli paket promo, setiap orang yang membeli peppermint dan juga slimming maka akan mendapatkan potongan 5.000 karena slimmingnya kita potong gitu ya, sebesar 5.000. Oke, itu untuk promo fitur promosi combo hemat. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke flash sale. Nah, untuk flash sale toko saya itu kurang analoginya seperti apa? Seperti kalau misalnya kita pengen nih setiap pembelanjaan dari jam, misal anggap aja biasanya promo flash sale ini cuma bisa 2 jam, 3 jam atau bahkan maksimal 6 jam kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lagi orderan sepi nih, yaudah pengen banget membuat promo flash sale. Jadi kalau misalnya di jam apa, di hari apa, dia akan mendapatkan flash sale. Jadi sebelumnya tentukan pastikan teman-teman mau nih flash sale-nya di hari apa, di jam berapa, kemudian teman-teman sebarluaskan, infokan terlebih dahulu. Nah, Oke, ini karena toko baru jadi nggak bisa karena memang belum ada misal penjualan dan lain sebagainya. Oh, berarti untuk toko yang baru belum bisa. Nah, untuk di Esenzo karena udah ada penjualannya sudah bisa. Namun dari fitur toko voucher toko saya, promo toko, pakai diskon, combo hemat dan lain sebagainya itu sudah lebih daripada cukup kok. Jadi kalau misalnya nanti udah bisa ada kesempatan menggunakan fitur flash sale, teman-teman gunakan. Oke. Jadi untuk fitur promosinya ada 4 itu. Saya ulangi singkatnya, kalau untuk voucher toko saya jadi akan di awal akan ditampilkan voucher promo toko apa aja yang sedang ada di toko teman-teman. Kemudian kalau promo toko itu potongan harga, jadi pastikan harga yang teman-teman input di awal itu jangan harga konsumen. Kayak misal madu slimming honey kan itu 195 ya. Jadi teman-teman jangan upload di marketplace teman-teman itu 195 karena kalau misalnya teman-teman membuat promo atau potongan harga, teman-teman melanggar ketentuan dari kami. Sedangkan kami sedang mengecek nih toko-toko mana aja yang melanggar ketentuan dari penjualan yang sudah ditentukan, harga yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya slimming honey 195.000, teman-teman taruh nih di postingan pertama harganya misal 215.000 atau 200.000. Saran saya sih agak naik sedikit, kayak misal ditaruh di harga 215.000, atau kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa cek di toko pusat dari Esenzo, Shopee Mall Esenzo, itu kan ada harga-harganya tuh, harga-harga potongnya. Nih coba aku kasih unjuk. Teman-teman silakan ini aja, ikuti aja dari yang sudah kami ini. Kalau pengen nggak mau ribet ya gitu. Cuman untuk harga potongnya aku sarankan lebih murah daripada harga yang kami terapkan. Kayak misal nih di sini kan slimming honey, sebentar masih loading ya. Kalau slimming honey kan harga konsumennya 195. Kita kan kasih harga di toko kita 200.000 kalau nggak salah, 200 atau 205.000 gitu. Oke, saya pastikan dulu berapa nih harganya. Oh, nih harganya kan slimming honey kan 205.000. Kita kasih di postingan di awal tuh 215. Jadi teman-teman bisa membuat lebih murah daripada toko kami, yang mana bisa membuat konsumen yang tadinya mau beli ke pusat bisa ke teman-teman gitu. Kayak misalnya teman-teman kasih potongan nih dari 215 jadi 200.000 gitu kan. Jadi teman-teman konsumen yang membeli toko di teman-teman otomatis sudah lebih hemat 5.000 daripada toko pusat. Dan juga ketika teman-teman menjual harga 200.000, teman-teman udah di atas harga konsumen. Jadi teman-teman nggak melanggar gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian kalau pakai diskon yang saya tadi infokan, kalau misalnya ada pembelian minimal berapa, produk apa aja, misal setiap pembelian 2 peppermint atau 2 lavender akan mendapatkan potongan berapa ribu gitu. Nah, selanjutnya combo hemat yang terakhir, kalau misalnya membeli peppermint dan lavender atau dan slimming misalnya gitu kan, itu maka produk yang kedua mendapatkan potongan. Di situ perbedaan antara pakai diskon dan juga combo hemat. Oke, selanjutnya kita ke menu voucher ikuti saya, voucher ikuti toko gitu. Sorry. Kita klik aja tadi, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti biasa.
untuk setting. Ya Mas, untuk tampilannya seperti apa? Oh ya, sebentar aku coba. Ini aku udah ngikutin ya. Coba kita pakai toko yang lain. Biasanya kalau misalnya teman-teman masuk atau baru tahu ada toko nih, biasanya teman-teman langsung dikasih info kalau misalnya mengikuti toko ini akan mendapatkan potongan harga atau apa gitu. Coba kita sebentar ya, kita coba cari toko selain toko Essenzo, karena memang aku sudah mengikuti. Oh ini toko ini ya, sebentar, toko Shopee Mall. Oke. Oke nih, misal nih di sini kan pusat ya. Kita coba cari toko lain. Nah, biasanya dia akan kayak gini nih, ada pop up kayak gini tiba-tiba. Nah, misal coba kita coba deh toko ini nih. Ada nggak nih? Kita cek dulu ya. Coba kita coba ke tokonya. Shopee Mall-nya ada nggak pop up-nya? Oh, dia belum setting ya. Biasanya kalau misalnya ada di setting dia akan muncul pop up di sininya. Nah, oke langsung aja kita cek aja kita buat caranya buat gimana biar nggak kelamaan. Setelah kita masuk ngeklik dari halaman sebelumnya di voucher ikuti toko saya, teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Kemudian teman-teman buat klik kalimat buat. Habis itu sebentar. Nah, gini-gini. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, pop up seperti ini. Jadi kalau misalnya mengunjungi toko teman-teman, ini kan toko normal nih. Nah, ada tuh pop up-nya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya mengikuti toko akan mendapatkan promo berapa persen atau berapa ribu gitu. Anggap aja voucher kunjungi toko Desember gitu. Seperti biasa waktunya ini bisa lebih lama ya. Biasanya untuk yang lebih lama ini hanya maksimal 100 hari, jadi nggak bisa lebih daripada 100 hari. Gitu. Kemudian saran aku sih teman-teman membuatnya setiap bulan aja ya, karena memang biar misal teman-teman nggak kelewat atau dan sebagainya. Oke, tanggal 31, oke kita maksimalkan. Nah di sini untuk ada voucher ikuti toko lain di periode ini. Oke, udah di setting ya ternyata. Coba ini Desember ya, sorry. Aku udah setting berarti di sebelumnya. Anggap aja Januari ya. Anggap aja Januari. Oke, jadi kalau misalnya kita ada voucher yang sedang jalan, jadi kita nggak bisa nih buat voucher di hari tersebut karena memang sudah kita buat. Oke, coba aku lihat dulu nih. Sebelumnya, coba aku cek dulu. Oke, promo apa yang sedang jalan sih? Ikuti November sampai Desember. Oke, coba aku hapus dulu ya. Aku akhiri dulu. Oke, supaya kita bisa setting nih apa aja sih vouchernya gitu kan. Nah, kita klik yang buat yang tadi. Kemudian kita masukkan. Tadi kita nggak bisa setting karena memang ada promo yang sedang jalan gitu. Jadi aku hapus dulu supaya kita bisa membuat, aku bisa nunjukin ke teman-teman gimana sih cara buatnya. Voucher, sorry. Nama ya agak panjang nggak apa-apa. Oke. Oh ini nggak bisa lebih panjang ya. Oh ada maksimal 20. Oke, berarti kita singkat aja ya karena memang di bagian ini anggap aja VIT gitu, voucher ikuti toko Desember. Nggak apa-apa, yang penting kode-kode kayak gini yang paham teman-teman aja. Terserah teman-teman mau ngasih namanya apa itu nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu nih maksud dari kode atau penamaan yang teman-teman buat. Karena memang tidak muncul ya di halamannya. Oke, ini kita masukkan rentan waktunya karena kita memang mau di Desember, berarti kita masukin sampai akhir Desember tanggal 31.
jam 23.59 jangan lupa. Kemudian di sini ada masa berlakunya. Nah, untuk masa berlaku untuk mengunjungi toko di awal itu hanya 7 hari. Jadi kalau misalnya konsumen teman-teman masuk ke toko teman-teman dan bisa digunakan mendapatkan voucher, ya kan otomatis setelah mengikuti mereka akan mendapatkan voucher. Nah, untuk vouchernya bisa digunakan selama 7 hari. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau beli toko di teman-teman di 7 hari di awal, mereka nggak dapat promo atau voucher tambahan. Nah, ini salah satu tips atau triks gimana buat orang bisa mempercepat melakukan pembelian di awal gitu. Oke, kita di sini ada pemilihan seperti biasa, diskon atau cashback koin. Jadi kalau diskon mendapatkan potongan, kalau cashback jadi orang mendapatkan koinnya. Jadi kalau misalnya beli berapa, dia mendapatkan koin gitu. Nah, biasanya orang-orang tuh sukanya langsung dapat diskon gitu. Jadi kalau misalnya dapat koin, dia nggak dapat potongannya, tapi dia dapat cashback koinnya. Oke, di sini ada pemilihan nominal diskon atau persentase diskon. Kita mau berapa persen atau berapa nominal. Nah, aku sarankan semua fitur-fitur yang mengatasnamakan persentase atau nominal, aku sarankan teman-teman menggunakan nominal. Kenapa? Sekali lagi, aku pengen infokan bahwasanya teman-teman nggak boleh jualan di harga di bawah harga konsumen. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih persentasenya, ternyata settingan persentase teman-teman itu bisa di bawah harga, dan itu bisa membuat toko teman-teman kena hukuman atau kena dispensasi oleh kami. Itu kan sangat disayangkan, apalagi kalau misalnya udah punya omset atau sudah bisa menghasilkan beberapa, itu kan bisa disebut jadi aset tambahan tuh. Nah, karena memang kita lagi mencoba mengecek toko-toko mana nih yang menjual harga di bawahnya. Nah, aku sarankan kalau teman-teman bingung, teman-teman pakai nominal diskon aja. Jadi kalau misalnya setiap mengunjungi toko teman-teman mendapatkan promo potongan 5.000. Jadi pastikan semua produk yang ada di toko teman-teman ada di atas 5.000 dari harga konsumennya. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya minimal pembelian berapa? 100.000 aja nggak apa-apa, karena memang semua promo atau semua harga yang ada di toko kita di atas 100.000. Kota pemakaian sebanyak-banyaknya kalau kita pengen banyak pembelinya. Oke, kemudian kita klik konfirmasi. Oke, jadi mulai bulan Desember, mulai tanggal 1 Desember, orang yang mengunjungi toko kita akan mendapatkan potongan sebesar 5.000 setiap pembelian di atas 100.000. Jadi semua produk kan di atas 100.000, jadi mereka otomatis mendapatkan potongan 5.000. Itu untuk voucher ikuti saya. Mas, untuk game toko dan Shopee Live gimana? Untuk saran aku di awal nggak usah dulu, nggak apa-apa, manfaatin fitur-fitur ini. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang iklan di Shopee. Ini itu salah satu materi kita dari promo dan juga iklan. Oke, aku percepat dulu. Seperti biasa kita klik fitur iklan Shopee, kemudian akan diarahkan ke halaman berikutnya. Aku coba tutup dulu toko-tokonya. Oke, sambil menunggu loading. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin ada pertanyaan, silakan ditanyakan terlebih dahulu, nggak apa-apa. Nanti di akhir aku akan membahas pertanyaan dari teman-teman. Oke, dari Bandung sudah hadir. Halo, salam. Halo Kak Deden gitu. Oke, nah setelah masuk ke halaman iklan, kita akan beriklan. Jadi kalau misalnya aku mau nunjukin nih, kalau iklan di Shopee, kan mungkin teman-teman sudah sering atau sudah yang member-member lama atau reseller lama kan sudah tahu nih cara beriklan gimana di Facebook Ads dan Instagram Ads, gimana tampilannya, dan itu kan teman-teman sudah familiar dengan hal itu. Nah, kalau misalnya iklan di Shopee munculnya di mana, Mas? Nah, ini aku coba masuk ke halaman ini untuk nunjukin di mana sih iklan Shopee ketika kita beriklan itu munculnya di mana gitu. Oke, aku akan nunjukin di sini ya, sebentar. Halaman utama Shopee. Nah, masih loading ya. Oke. Oke, ini udah ada satu pertanyaan dari Karina. Apakah kita harus nyetok atau bagaimana itu ya, Mas? Oke, nanti akan saya bahas. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan nggak apa-apa dikumpulkan dulu, nanti di akhir akan aku bahas satu persatu. Nah, ini ada 2 promo toko nih. Misal anggap aja, ada berbagai macam jenis promo yang akan ditampilkan. Misal yang pertama ada bagi search, itu kata kunci kalau misal di sini nih Essenzo atau Slimming Honey gitu, Slimming. Nah, biasanya di sini ada masuk nih Slimming Herbal, Slimming Tinora, habis itu Slimming Detox Tea, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah promo dari kata kunci. Nah, kalau misalnya yang kedua adalah tipe dari promo
yang kedua sebentar, biasanya itu di atas. Jadi kalau misalnya kita ngetik slimming nih, nah di tampilan paling atas nih itu ada namanya iklan nih. Kalau aku zoom nih, di sini ada di pojok kanannya ini, di pojok kanan produk, sorry, di pojok kanan produk ada tanda iklan. Nah ini ada produk kita juga, produk slimming dan lain sebagainya, produk yang lain itu adalah produk-produk yang kita iklankan melalui Shopee Marketplace. Jadi kalau misalnya kita mengiklankan produk slimming, maka ketika ada orang mengklik slimming, maka produk yang bersangkutan ada kalimat slimmingnya atau produk-produk yang kategorinya mirip-mirip slimming, maka akan dimunculkan paling atas gitu. Nah ini yang paling atas tentunya yang berbayar ya. Nah untuk selanjutnya yang tengah ini yang mereka benar-benar manual yang bisa tampil berdasarkan jumlah pembeli atau berdasarkan dari riwayat konsumen yang sudah membeli, kayak misal ratingnya bagus, bintangnya bagus, dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua dia tampil di paling bawah. Jadi kan kalau misalnya kita misalnya belum cocok nih nemu dan lain sebagainya, kita bakal scroll terus nih. Itu sebentar, ini masih loading ya. Jadi paling bawah nih kan sebelum step selanjutnya biasanya di sini nih. Ini masih loading ya, mohon ditunggu teman-teman. Oh ini udah mulai tampil. Nah ini udah mulai kelihatan ya. Ini di paling bawah juga akan dimunculkan produk-produk yang beriklan di Shopee gitu ya. Nah ini jadi yang pertama paling atas, kemudian yang kedua paling bawah. Jadi sebelum kita step ke selanjutnya akan ditunjukkan dari Shopee produk-produk yang beriklan di Shopee yang dengan kategori yang kita searching gitu kan, kasusnya di sini slimming. Oke, anggap aja ini. Oke, selanjutnya ada muncul di kategori disarankan. Jadi kalau misalnya kita nih udah cocok nih dengan produk ini nih, misalnya anggap aja kita orang lain gitu. Dia udah cocok dengan Slimming Honey, udah tertarik dengan yang dan lainnya ya, dan lain-lainnya gitu, sorry ya. Itu biasanya di paling bawah setelah produk itu ada produk yang direkomendasi. Jadi setelah apa namanya nih penilaian produk biasanya ada produk rekomendasi lainnya. Sebentar, di mana ini? Oke. Nah, ini belum muncul. Oke. Nah, biasanya setelah penilaian produk itu akan ada yang namanya produk lain dari toko ini, dari toko yang serupa, karena ini kasusnya Essenzo, berarti produk Essenzo. Kemudian yang kedua ada produk serupa. Nah, ini yang beriklan-iklan dengan produk yang lain. Ini ada kan contohnya nih, Pluma 6 Madu, Pelangsing Madu. Ini sama-sama Slimming Honey, sama-sama madu yang memiliki fungsi untuk menurunkan berat badan. Nah, ini ada produk serupanya. Jadi selain tampil di paling atas, paling bawah, dan juga paling atas, paling bawah rekomendasi produk, akan ditampilkan di produk serupa, karena memang ada fitur dari iklan dari produk serupa, gitu ya. Nah, oke, cara setting iklannya gimana? Kalau teman-teman udah tahu iklan teman-teman akan ditampilkan di mana? Iya, aku ulangin. Pertama masuk ke promosi saya, kemudian teman-teman masuk ke iklan Shopee, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kan belum ada iklan nih kasusnya, karena memang ini akun baru. Silakan teman-teman, sebelum iklan aku pengen ngasih tahu gimana sih cara isi saldo yang ada di toko teman-teman. Nah, oke. Isi saldo, untuk cara isi saldo. Nah, ini ada 25.000, 50.000, 100.000, 200.000 dan sebagainya. Nah, di awal kita nggak usah mulai gede-gede. Jadi kalau misalnya buat teman-teman aku sarankan mulai dari kecil-kecil, karena kita bisa beriklan mulai dari 5.000-an dulu atau bahkan 2.000-an dulu. Tapi ada kelemahannya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang 5.000 atau misal 2.000 dulu nih, kita mau iklan per hari, itu bakal kalah dengan produk-produk yang lainnya, produk-produk yang mirip-mirip kayak kita, tapi dia beriklan dengan misal mau mendatangkan pendatang pembeli dengan harga 5.000, kita bakal kalah gitu. Tapi kabar baiknya kalau misalnya iklan kita nggak muncul atau nggak ini, saldo kita nggak diambil. Jadi aman-aman aja ya teman-teman. Nah, misal teman-teman mau top up 25.000 dulu nih, ya udah teman-teman klik yang pilihan 25.000, kemudian klik yang check out, kemudian biasa akan diarahkan ke halaman seperti teman-teman membeli di seperti teman-teman order di dashboard, itu kan ada kayak pilihan mau pakai apa dan lain sebagainya. Nah, misalnya pakai BCA atau BRI nggak apa-apa, itu teman-teman tinggal konfirmasi. Sini juga ada pemilihan pakai Shopify, Lamedi, Indomaret dan lain sebagainya. Habis itu teman-teman klik confirm. Nah, teman-teman akan diarahkan diberikan jumlah virtual account-nya.
Nah, di sini aku nggak top up dulu ya. Oke, sebentar aku pengen nunjukin dulu sambil nunggu. Oke, ini udah ada 2 pertanyaan. Untuk setting by 3 get 4 gimana caranya? Oke, nanti akan aku bahas. Oke, buat teman-teman yang kurang jelas, silakan teman-teman naikkan resolusinya ya. Atau kalau memang nggak bisa dinaikkan resolusinya, teman-teman bisa tonton ulang terlebih dahulu nanti. Gitu, nggak apa-apa sekarang disimak dulu atau pengen ada pertanyaan nggak apa-apa. Oke, sebentar ini masih loading. Nah, ini teman-teman akan diarahkan ke virtual account. Di sini ada tutorial cara pembayarannya, gimana sih cara melakukan pembayaran menggunakan BCA, BRI, dan lain sebagainya. Tergantung dari bank yang teman-teman pilih. Di sini nggak aku top up, habis itu aku langsung kembali aja, aku back ke halaman iklan. Jadi itu untuk top up-nya ya. Jadi pertama kita top up dulu. Setelah top up kita baru bisa beriklan. Nah, di sini aku mau ngasih cara setting iklannya ya. Coba aku masuk ke ini dulu deh. Ke iklan das. Ini aku coba lebih cepat mana. Oke, kita kembali ke halaman sebelumnya. Oke. Serang hadir. Halo Kak Seher. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan, sekali lagi nggak apa-apa, silahkan diajukan. Nanti di akhir akan aku bahas satu persatu. Nah, di sini kan sudah masuk ke halaman iklan nih, teman-teman silakan klik buat iklan baru. Kalau memang belum, berarti ada. Kalau belum ada iklan, berarti kan teman-teman harus membuat iklan baru. Nah, di sini ada 2 tipe, yaitu iklan pencarian, kemudian yang kedua ada iklan serupa. Nah, saran aku teman-teman pakai iklan yang serupa aja, karena memang iklan ini direkomendasi. Gitu, coba kita cek. Nah, ini iklannya bisa menggunakan uh, produk dan juga toko. Namun untuk toko itu ada syarat-syarat tertentu. Nah, di awal nggak apa-apa teman-teman pakai iklan produk gitu. Kemudian teman-teman nih tentukan modal. Di sini nih aku bilang bisa mulai dari modal paling kecil. Jangan pilih tanpa batas. Karena kalau misalnya teman-teman pakai tanpa batas itu bisa terserah Shopee sih gitu. Saran aku sih teman-teman batasin dulu karena memang kalau misalnya teman-teman budget yang terbatas pakai fitur yang tentukan modal ya. Kayak misal 3.000. Kita pakai 3.000, ini modal harian, total modal terserah, misal anggap aja pakai modal harian, kemudian tanpa batas nggak apa-apa, nanti kita bisa matikan. Kemudian peraturan produk kita pilih produknya. Nah, misal kita mau beriklan di sini atau ulang. Oke, di sini misal nih. Oh, di sini ada iklan yang sedang berjalan. Sorry teman-teman, jadi aku matiin dulu. Sama ya kayak tadi, kalau misalnya ada iklan yang sedang berjalan atau ada voucher yang sedang berjalan, jadi nggak bisa untuk membuat iklan dari produk tersebut. Gitu, aku coba matiin dulu ya iklan-iklannya. Oke. Kita masuk ke halaman ini, coba kita cek iklan yang lagi jalan iklan apa. Oke, kita coba matiin ya. Kita klik, habis itu coba kita selesaikan. Kita nonaktifkan. Jadi karena memang di sini akun iklan yang buat coba-coba, dan juga kalau misalnya di akun pusat pun kalau misalnya kita mau beriklan nih dengan produk yang sama nggak bisa, jadi memang bisanya dari sini aja. Jadi kalau misalnya kita udah buat iklan kita tinggal on off in dari sini aja. Nah, kalau kasusnya masih kosong ya udah kita buat iklan baru, kita misal pakai yang iklan pencarian. Jadi kayak misal tadi dia akan muncul di atas atau di bawah, kemudian kita akan klik yang tentukan modal, itu misal 3.000 modal harian. Kemudian selanjutnya ada tanpa batas waktu, jadi kita bisa mematikan kapan aja seperti barusan. Kemudian kita pilih produk nih, produk apa aja. Iklan masih berjalan ya. Aku coba pakai iklan, pakai yang lain coba. Ini masih kedetek soalnya. Atau aku hapus sebentar ya teman-teman. Oke, ini udah ada pertanyaan lagi. Oke, dari Kak Giri, terima kasih. Pertanyaan cukup banyak, nggak apa-apa. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya silakan ditanyakan terlebih dahulu ya. Di sini aku coba hapus deh. Ini apa nih?
Aku coba sebentar. Oke. Nah, di sini kasusnya ada iklan baru ya. Harusnya tadi coba kita pakai iklan serupa juga. Kalau memang nggak bisa, gampangnya sama aja sih. Kita tambahkan produk kalau misalnya ini kita coba dari segi iklan produk serupa. Jadi kan tadi kan teman-teman masih ingat kan kalau misalnya produk Slimming Honey di bawahnya ada produk yang serupa. Itu tambahkan produk. Oh di sini masih. Nah ini kan kasusnya muncul. Jadi kalau misalnya tadi fiturnya sebenarnya sama aja karena memang di yang sebelumnya iklan yang sebelumnya itu nggak bisa karena memang sudah aku setting. Ini di produk yang serupa misalnya Slimming Honey nih. Jadi nanti ketika orang melihat atau mencari produk-produk yang Slimming Honey itu dia akan di bawahnya setelah produk tersebut akan ada produk kita gitu. Kita modal harian nggak apa-apa boleh. Misalnya nih setiap hari mau berapa nih, misalnya anggap aja 5.000 gitu. Jadi setiap orang yang mengeklik atau mengeklik yang mengunjungi toko kita akan ketarik sebesar 5.000. Tapi biasanya kalau misalnya toko-toko baru itu atau fitur baru kalau nggak salah itu, jadi kalau misalnya toko kita tidak ada penjualan maka budget tidak akan ditarik gitu ya. Nah ini udah berhasil diaktifkan, kita aktifkan iklan pencarian produk. Nah gitu. Oke, kalau misalnya di sini ada isi saldo karena kita nggak mau isi saldo dulu karena memang akun pusatnya di yang Exenzo, jadi kita nggak usah isi saldo. Jadi buat teman-teman isi saldo terlebih dahulu. Nah begitu ya teman-teman untuk cara setting cara setting iklan dan lain sebagainya. Nah selanjutnya aku kembali ke slide-nya ya. Aku kembali ke slide utama. Oke, nih. Oke, sebentar. Aku coba kembali ke slide utama. Nah, jadi buat teman-teman yang ada kendala dari gimana nih mas, kecepatan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Di awal memang seperti itu, cuman kalau teman-teman tadi coba atau teman-teman praktek, jadi nanti teman-teman akan paham gitu. Ini aku masuk ke slide selanjutnya ya. Stop share dulu. Jadi teman-teman silakan coba-coba fitur-fitur apa aja yang ada di Shopee. Nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman belum isi saldo kan berarti nggak akan tertarik. Nah tadi kita sudah praktek gimana sih cara setting dan juga promo apa aja yang bisa menaikkan omset, mulai dari potongan harga, kolaborasi potongan harga, mulai dari apa namanya setiap pembelian dua produk bisa dapat promo tambahan, atau kalau misalnya beli produk A dan juga produk B maka produk B bisa berkurang harganya, itu bisa juga. Nah, selanjutnya materi selanjutnya adalah produk knowledge, yaitu pada produk knowledge malam hari ini saya ingin membawakan Slimming Honey, salah satu produk best seller dari SNJ juga. Nah, manfaatnya adalah melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan usus, menekan nafsu makan, menghambat penyerapan lemak berlebih, meluruhkan tumpukan lemak, menurunkan kolesterol, dan juga meningkatkan metabolisme serta meningkatkan imun tubuh. Jadi buat teman-teman yang ingin menurunkan berat badan atau menekan nafsu makan, cocok banget untuk konsumsi dari Slimming Honey. Untuk testimoninya juga udah banyak banget, teman-teman bisa lihat dan atau teman-teman bisa tonton yang ada di bank data. Jadi berapa orang sih, atau emang benar Slimming Honey bisa menurunkan berat badan dan lain sebagainya. Nah teman-teman bisa cek testimoni yang sudah ada. Oke, selanjutnya kandungannya itu ada dari madu hutan, sari kurma, ekstrak daun jati Belanda, ekstrak lemon, dan juga ekstrak daun delima. Nah, saya akan bahas satu persatu, yaitu madu hutan dan juga sari kurma, yaitu manfaatnya adalah melancarkan pencernaan serta menjaga kesehatan usus. Kemudian dari ekstrak daun jati Belanda itu adalah membantu turunkan berat badan dengan menekan nafsu makan serta membantu tubuh terasa ringan. Sebentar, ini aku slide-nya kelihatan nggak ya teman-teman? Oke, kelihatan ya. Oke, aku lanjutkan ya. Untuk manfaat dari ekstrak daun jati Belanda adalah membantu turunkan berat badan dengan menekan nafsu makan serta membantu tubuh terasa lebih segar. Memiliki kandungan tanin yang dapat menghambat penyerapan lemak di usus dengan bereaksi dengan protein mukosa dan sel epitel usus. Jadi buat teman-teman, ini manfaatnya
Kemudian yang kedua adalah selanjutnya adalah ekstrak lemon, yaitu manfaatnya adalah dari ekstrak lemon adalah membantu menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan metabolisme. Kemudian dari ekstrak D5 yaitu manfaatnya membantu meluruhkan tumpukan lemak, memelihara kesegaran dan meningkatkan imunitas tubuh, gitu ya. Nah, selanjutnya aku pengen share promo-promo apa aja yang sedang ada di Essenzo khususnya di bulan November karena promo ini berlaku sampai malam hari ini. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan dan juga tidak terlewat dari promo-promo ini. Kenapa? Karena memang belum tentu bulan depan atau besok hari promonya masih ada. Jadi pastikan teman-teman manfaatkan dengan benar. Ini cocok banget buat teman-teman yang ingin stok produk atau ingin konsumsi sendiri gitu. Nah, di sini ada promo paket 1 yaitu ada Sera Slimming. Setiap pembelian Sera dan juga Slimming akan mendapatkan bonus Gastrik Clear. Kemudian yang kedua ada promo paket kedua yaitu Prosit Honey dan juga Peppermint. Yang ketika membeli Peppermint dan juga Prosit akan mendapatkan satu botol Toxic Clear Honey gitu ya. Toxic Clear Honey. Oke, sama pakai 1 dan juga pakai 2 bonusnya 1 botol Toxic Clear Honey. Nah, ini bisa dijual juga ya teman-teman ya, kalau misalnya bonusnya nggak mau dipakai bisa dijual jadi stok atau memang pengen dikonsumsi. Kemudian paket yang ketiga itu adalah setiap pembelian dari Sera dan juga Slimming akan mendapatkan bonus Peppermint Essential Oil, salah satu produk bestseller dari Essenzo. Kemudian yang kedua ada yang keempat ada paket setiap pembelian Peppermint dan juga Prosit Honey akan mendapatkan bonus Citronella Essential Oil, yaitu salah satu juga favorit dari rasa peppermint rasa dari essential oil, sorry. Nah, buat teman-teman yang pengen stok barang atau memang belum ada stok barang, ini waktu yang tepat karena memang belum tentu besok promonya masih ada gitu kan. Lumayan kalau misalnya nih teman-teman beli beli Slimming Honey sama Sera dapat bonus peppermint gitu. Peppermintnya bisa dijual atau peppermintnya bisa digunakan. Gitu. Oke, selanjutnya aku pengen infoin juga promo paket buy 3 get 4 yang berakhir di hari ini, yaitu ada serum Essenzo Brighteni Serum, beli 3 dapat 4. Kemudian yang kedua ada Peppermint Essential Oil, kemudian selanjutnya ada Slimming Honey. Dan buat teman-teman yang ingin tahu promo apa aja silakan teman-teman masuk ke dashboard dan cek promonya. Nah, selanjutnya di sesi tanya jawab. Oke, buat teman-teman yang udah ini aku balas bantu satu-satu ya. Coba aku scroll dari atas. Oke, buat teman-teman yang pengen bertanya silakan ditanyakan. Oke, kurang jelas tulisannya ya Mas Dimas. Oke, Pak Hendra, kalau misalnya memang tadi kurang jelas, silakan Bapak tonton ulang rekamannya aja ya. Karena biasanya rekamannya itu bisa lebih jelas biasanya. Oke, ada tanya jawab. Oke, ada. Nah, selanjutnya ada dari Kak Aliansi untuk setting buy 3 get 4 itu gimana? Nah, untuk buy 3 get 4 biasanya kita settingnya manual. Jadi kalau misalnya di produk itu kita settingnya benar-benar sesuai dengan gambarnya. Kalau misalnya bannernya itu buy 3 get 4, ya udah nanti ketika kita kirimkan kirimkan berupa 4 produk. Namun ada catatannya, yaitu yang nggak boleh lupa kita harus menaikkan berat dari produk tersebut. Kenapa? Karena memang kalau misalnya yang kita settingnya misal 500 gram. Kalau misalnya ada 4 itu kan bisa 2 kilo kan jadinya gitu. Nah, makanya saran aku settingnya dari segi kenaikan produknya itu dinaikkan. Tapi kalau misalnya buy 3 get 4-nya peppermint atau essential oil dan lain sebagainya itu nggak masalah sih. Cuman kalau misalnya madu itu kan ada sedikit lebih berat gitu kan. Itu teman-teman silakan naikkan volume beratnya. Oke. Kemudian dari Kak Rina. Nah, apakah kita harus nyetok atau bagaimana itu ya Mas? Nah, sekedar info, kalau misalnya resi otomatis itu di Shopee ataupun marketplace lainnya itu sudah menggunakan resi otomatis, sudah menggunakan resi otomatis. Yang artinya kalau misalnya ada pembeli yang order itu akan muncul resinya, gitu. Jadi otomatis itu harus kita harus nyetok supaya pengirimannya itu lebih tepat waktu. Kalau misalnya teman-teman misalnya nggak stok, misal ada yang order ke toko teman-teman, ternyata teman-teman nggak stok, itu kalau teman-teman pengirimannya lambat, maka toko teman-teman akan kena penalti. Kan sayang banget kalau misalnya rating dari toko teman-teman itu berkurang. Jadi saran aku teman-teman silakan stok, kemudian teman-teman masukkan ke ke toko teman-teman. Nggak usah banyak, nggak apa-apa, yang penting dimasukkan sesuai nominal stok gitu ya.
Karena kalau enggak sayang banget kalau toko kita sudah kena penalti. Kalau misalnya udah kena penalti kan toko kita jadi bisa berkurang ratingnya dan itu kurang bagus gitu ya. Oke, ini dari Kak Giri. Halo, saya member baru. Mau nanya, yang pertama ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama berarti kita belanjanya ke reseller Ultimate ya. Kemudian yang kedua, setting alamat toko gimana? Kemudian yang ketiga, untuk resi otomatis gimana? Makasih. Oke, saya ucapkan selamat datang Kak Giri yang udah baru join atau baru hadir di reseller Resenzo. Seperti biasa kita akan ada live webinar seperti ini setiap hari Selasa malam. Jadi pastikan Kak Giri ini mengikuti live webinarnya. Aku jawab satu persatu ya. Berarti kita belanjanya ke reseller Ultimate ya Mas? Iya betul. Jadi kalau misalnya domisili Kak Giri ini, karena kan sistemnya kita kan sudah ada keagenan, jadi setiap wilayah itu sudah ada agennya masing-masing yang mempermudah reseller kita supaya ongkos kirim dan juga waktu pengirimannya itu lebih cepat. Atau misal teman-teman mau belajar ke agennya juga nggak masalah. Jadi kan sudah tahu nih, oh ternyata agen di kota tersebut misal A gitu. Ya udah kita bisa belajar sama agennya, sharing ilmu dan lain sebagainya. Karena memang nggak semua member atau nggak semua reseller bisa jadi agen karena ada ketentuan atau syarat-syarat tertentu. Jadi misalnya Kak Giri bisa saling belajar atau sharing sama agen tersebut. Jadi benar step ordernya kita harus order ke Ultimate, kecuali kalau misalnya Ultimate atau agen yang ada di kota Kak Giri ini nggak ada, maka secara sistem akan ngambil dari pusat gitu ya. Nah untuk yang kedua, pertanyaannya adalah setting alamat toko gimana Mas? Oke, untuk setting alamat toko, kemudian cara membuat toko itu ada di live webinar sebelumnya. Jadi Kak Giri silakan tonton live webinar sebelumnya yang dibawakan oleh rekan saya Mas Novan gitu ya. Atau kalau misalnya pengen Kak Giri silakan kulik-kulik aja di bagian pojok bawah, itu biasanya ada yang namanya setting toko gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga ini apa? Sebentar aku coba lihat dulu ya. Pertanyaan yang ketiga itu untuk resi otomatis gimana? Makasih. Maksudnya resi otomatis gimana ya Kak Giri? Mungkin Kak Giri bisa terus di kolom komentar kembali maksudnya dari Kak Giri resi otomatis itu seperti apa. Nah, kalau maksud dari mungkin kalau misalnya setiap pembeli itu, jadi misalnya gini, kalau misalnya ada pembeli yang order di toko kita, itu otomatis toko kita nih toko teman-teman Bapak Ibu semua ya, dia akan mendapatkan resi otomatis sesuai dengan dia mau pakai jasa pengiriman apa. Kayak kita biasanya belanja aja, kita mau pakai mau pakai jasa pengiriman apa nih? Itu otomatis dia akan masuk dia akan dia akan udah tahu nih resinya ini. Kemudian dari Kak Hendrawan Pia, ini ada pertanyaan juga. Mas Dimas mau tanya tentang iklan, cara menentukan iklan yang harus dimatikan bagaimana ya? Oh, yang baik. Oh, yang baik. Oh, ini dia juga di bawah. Oke, nih tentang menentukan iklan yang baik di Shopee gimana? Nah, kalau di Shopee itu kita ada di dashboardnya itu. Coba aku share itu. Jadi di dashboardnya itu ada kayak keterangan pembelinya gimana gitu. Misalnya udah ada order atau belum. Jadi kalau misalnya iklan kita belum ada orderan, yaudah kita matiin aja gitu. Tapi perlu digarisbawahi kita nggak bisa menentukan itu bisa dalam waktu 1 hari gitu. Misal kita sudah setting nih Kak Hendrawan, kita udah setting iklan, ternyata dalam 1 hari belum ada penjualan. Nah itu kan terlalu cepat gitu. Jadi saran aku bisa Kak Hendrawan bisa ngetes 1 minggu, misalkan kalau misalnya kita beriklan 5.000 atau 7.000, kalau misalnya 1 minggu kan itu sekitar, kalau anggap aja 7.000 ya setiap ngeklik. Biasanya sih nggak segede itu, biasanya 5.000 tuh udah gede, udah bagus kok gitu. 5.000 kali 7 berarti kan 35.000 gitu. Nggak apa-apa kita mengeluarkan uang 35.000, kita bisa ngecek mana sih iklan-iklan yang bisa mendatangkan gitu. Kalau memang sudah ketentuan nih, misal anggap aja saran aku di awal Kak Hendrawan dan juga teman-teman semua itu nggak usah repot-repot atau nggak usah pusing-pusing kita mau iklanin apa aja sih gitu. Saran aku teman-teman ikuti aja produk-produk apa yang menjadi best seller dari Essenzo, kayak misal peppermint essential oil, slimming honey, Wittusera dan lain sebagainya. Kalau memang teman-teman punya budget dan juga stok yang banyak, ya nggak apa-apa, teman-teman silakan beli stok yang banyak, kemudian teman-teman iklankan. Kalau memang stoknya terbatas, budgetnya terbatas, ya saran aku teman-teman mulai dari produk-produk yang best seller. Kenapa? Karena memang tanpa kita harus testing lagi ya gitu bahasa kasarnya, tanpa kita harus setting, kita udah tahu kalau misalnya produk-produk kita adalah produk-produk yang winning. Gitu ya Kak Hendrawan, semoga menjawab. Oke, ini ada lagi belum?
Oke, boleh minta linknya konten marketplace untuk upload produknya. Oke, ini misalnya link-link konten ya. Oke, teman-teman bisa download juga yang di marketplace. Jadi kalau misalnya nanti aku coba share ya. Ini ada linknya ada di Mas Novan. Jadi aku nggak megang linknya. Jadi nanti mungkin bisa kami share atau kalau memang belum menunggu gitu, misalnya kami lama banget nih nge-share link produknya gitu, teman-teman bisa download aja dari konten-konten yang ada di marketplace gitu. Caranya biasanya ada titik 3, kemudian teman-teman download. Kalau misalnya dari HP, silakan teman-teman tekan aja agak lama, kemudian teman-teman download. Itu resolusinya nggak berkurang kok. Kalaupun berkurang, nggak sampai memudar banget. Jadi masih bisa dan aman digunakan. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Gin. Nah mungkin dari yang lain ada pertanyaan kembali? Oke, aku sedikit rangkum ya. Jadi di awal ketika teman-teman udah membuat toko, udah cara setting dan lain sebagainya, yang pondasi-pondasi di awal, teman-teman silakan mainkan promonya, datangkan trafficnya. Nah untuk mendatangkan traffic kan tadi kan dari akun Shopee ya, jadi bisa beriklan atau promo dan lain sebagainya, itu bisa mendatangkan traffic dari audiens yang ada di Shopee. Nah saran aku teman-teman juga bisa pakai follow-unfollow, kemudian teman-teman bisa sharing link Shopee teman-teman ke grup-grup dan lain sebagainya, atau ke kolaborasi menggunakan metode free traffic, kita posting di Instagram, kita posting di WhatsApp, kita kirimkan linknya dan lain sebagainya. Link Shopee kita ya, itu bisa mendatangkan traffic dari luar. Oke. Oke, ini ada Kak Giri. Belum ada dananya untuk stok barang. Oke, nah kalau misalnya Kak Giri memang belum ada dananya, Kak Giri bisa menggunakan dua opsi ini. Nah, yang pertama, saran aku Kak Giri bisa menggunakan dropship melalui dashboard Essenzo. Jadi Kak Giri atau teman-teman semua yang masih kendala nggak ada dana, teman-teman bisa posting-posting dan lain sebagainya, mendatangkan traffic, mendatangkan pembeli, kemudian hingga ada pembeli, kemudian teman-teman pakai penjualan dengan sistem dropship melalui dashboard kita, karena memang dashboard kita bisa disetting tanpa harus stok produk gitu. Kemudian opsi yang kedua, Kak Giri bisa saran aku sih gini, jadi tapi tidak disarankan ya. Saran aku yang kedua, Kak Giri cari tahu dulu nih agen terdekat Kak Giri di mana. Kemudian Kak Giri kalau udah tahu nih misal ada order, ya udah Kak Giri posting dulu di marketplace. Kalau misal ada order, Kak Giri datang nih, misal hari ini ada order, kan kita kalau nggak salah batas pengirimannya itu 2 hari gitu. Batas pengirimannya 2 hari. Kemudian Kak Giri silakan order melalui Ultimate Kak Giri gitu. Misal udah tahu nih jarak antara Ultimate Kak Giri sampai jarak agen sampai ke rumah Kak Giri sekitar 1 jam. Ya udah kan kita masih ada waktu nih. Kalau misalnya ada pembeli datang, ya udah kita beli secara manual gitu. Kita beli manual, kita datang ke agennya juga nggak apa-apa gitu. Bisa kita ambil produknya dengan harga kita, kemudian kita kirim deh ke ke konsumen kita. Jadi saran aku sih kayak gitu sih opsinya. Kalau memang belum ada budget sama sekali gitu ya. Bisa banyak cara sih kalau kita mau mengusahakan. Kita kan selain itu kita bisa kenalan sama agen, kita bisa tahu agen kita yang mana, di rumahnya di mana, bisa menjalin silaturahmi, bahkan bisa sharing ilmu gitu ya. Oh ada lagi. Gimana cara iklannya supaya di tempat teratas? Nah, ada beberapa faktor ya Kak Aliansi, mulai dari nominal yang kita keluarkan atau bidding. Bidding itu kayak apa ya? Budget yang mau kita keluarkan, misalnya dengan produk atau niche produk yang sama, misal Slimming Honey, kita ngeluarin produk atau dengan harga 5.000 gitu kan, ternyata ada dari produk yang lain dengan ngeluarin harga 7.000, maka kita akan kalah gitu, itu namanya bidding gitu. Kemudian yang kedua bisa dari segi nominal pembelian kita ada berapa, habis itu rating kita dari mana dan lain sebagainya, itu bisa berpengaruh juga kok untuk munculnya iklan kita. Jadi saran aku fokus dulu di situ gitu. Apakah link toko kita bisa diiklanin di Google Ads? Itu bisa pakai Google. Saya kurang tahu karena memang jujur aku belum terjun ke Google yang bisa ngejual marketplace, tapi ada, karena aku juga pernah belajar. Itu ada juga yang ketika kita berikan, kita ngiklanin dari produk kita. Jadi memang ketika kita search di Google itu bisa muncul toko kita. Nah, karena aku belum coba untuk yang fitur itu ya, aku pernahnya coba dengan Google yang search gitu. Kalau yang untuk Shopee ini karena memang kita juga baru, kita juga belum fokus ke situ. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau enggak, bisa gitu.
mungkin ketika kita udah nerapin kita akan sharing ke teman-teman ya. Kalau untuk saat ini kan kita belum nerapin, jadi kita belum sharing. Nah, kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Karena memang semuanya juga udah banyak tuh yang iklan produk-produk yang lain. Oke, dari Kak Ampian Waras, oke. Apakah harga di Shopee harus di-up 20%? Kalau nggak salah, Shopee akan ambil 20% dari harga yang kita jual, bener nggak? Jawabannya kenapa harus ya? Yang pertama kan kenapa harus? Karena memang kita bisa mainin promonya nih Kak, yang saya bilang tadi nih, harga Slimming Honey atau Peppermint gitu kan. Harga aslinya kan, kalau Slimming Honey kan harga konsumennya 195. Ya udah kita naikin, habis itu misal jadi 215 atau 220 dan lain sebagainya. Kemudian kita mainin aja promo-promo potongan ongkir. Misal kita pengen dari bulan apa, tanggal berapa, kita potongin aja misal sekitar 20.000, itu kan jadi 195.000. Itu kan lumayan banget. Oh, potongan promonya gede banget. Nah, kalau pertanyaan kedua, kalau ambil 20% dari harga yang kita jual, jawabannya enggak deh, enggak segede itu, karena memang kan ada ketentuan yang mulai dari promo, toko biasa, toko seller, sama Shopee Mall gitu. Itu nggak sampai 20%, bahkan maksimal 5%. Dan itu kalau misalnya kita menggunakan fitur-fitur yang disediakan ke Shopee. Itu kayak misal fitur-fitur yang ada di Shopee kayak campaign-nya Shopee, kayak misal 11-11, 12-12. Kalau misalnya kita gunakan campaign tersebut, kita akan mendapatkan potongan. Kalau Shopee Mall 5%, Star Seller 2%, kalau yang biasa nggak dapat potongan gitu. Cuman kalau misalnya kita nggak, ya kita nggak dapat potongan gitu ya Kak. Oke, dari Kak Gigin lagi. Lihat Ultimate dari mana? Oke, aku batasin ya untuk pertanyaannya karena udah lebih daripada cukup. Lihat Ultimate dari mana Kak? Untuk lihat Ultimate Kakak bisa cek di dashboard Essenjo. Jadi ketika teman-teman melihat atau ingin order, otomatis teman-teman akan diarahkan ke Ultimate terdekat teman-teman. Gitu ya Kak Gigin ya. Oke, aku cukupkan dulu untuk webinar pada malam hari ini. Semoga materi pada malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir dan mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Akhir kata, aku minta maaf kalau misalnya ada perkataan atau penjelasan yang kurang bisa dicerna. Terima kasih.